Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Panjat tembok pencuri gondol 2 sepeda bermerek. Jelang pemilu 2024, KPU temukan bacalek ganda. Berwisata ke Baduy sambil berburu durian lokal. Harga daging dan telur ayam di pasaran masih terpantau tinggi, seperti di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Meski harga mengalami penurunan, namun masih dinilai terlalu tinggi jika dibandingkan harga normal. Daging ayam saat ini dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram, sedangkan harga normal sekitar Rp32.000. Sedangkan telur dijual di kisaran Rp30.000 per kilogram, jauh dari harga normal Rp22.000 per kilogram. Kondisi ini cukup memberatkan warga sehingga banyak di antaranya mengurangi pembelian. Hal ini berdampak pada menurunnya omset pedagang. Nina, salah satu pedagang ayam potong, mengaku pendapatannya menurun setelah pembeli terutama langganannya mengurangi pembeliannya hingga 50%. Padahal menurutnya stok lumayan banyak, namun harga dari perusahaan masih tinggi akibat naiknya harga pakan. Tinggi nggak sih Bu kalau ada sini? Tinggi. Biasanya normalnya berapa? 30. 30. Pembeli gimana pembeli? Jadi ya yang biasa 10 kilo paling 5 kilo. Oh, jadi 3 kilo sekilo. jadi berkurang ya pendapatannya? Itu jadi udah lama juga seperti ini Bu ya? Udah lama. Sekitar sebulan-bulan ini lah. Hal serupa juga dialami pedagang telur ayam. Pendapatannya menurun karena banyak pembeli yang mengurangi pembelian telur, dampak dari masih tingginya harga di pasaran. Pedagang berharap pemerintah dapat segera menurunkan harga-harga. Masih belum ini gitu. Masih sepi lah. Iya. Jadi otomatis pendapatan berkurang dong? Iya. Berkurang pendapatan. Kira-kira berapa persen ya? 10%. Ini yang biasanya kalau yang beli itu mengurangi atau gimana sih? Kurangi, iya. Sekarang? Biasanya kalau beli? Iya, biasanya beli, misalkan warung nasi nih, biasanya beli 3 kilo, paling beli 2 kilo, 1,5 kilo, jadi setengahnya. Bahkan pedagang memperkirakan harga akan kembali naik mendekati Idul Adha. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Jelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Provinsi Banten mengecek harga ayam ras dan telur ayam yang dijual di Pasar Induk Rau. PJ Gubernur bersama Kadis Perindak Provinsi Banten dan Dinas Pertanian mengecek harga di agen telur dan juga penjual ayam potong. Pemerintah provinsi mengklaim sudah terjadi penurunan harga telur ayam dari Rp32.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Sementara itu untuk harga daging ayam ras saat ini berada di kisaran Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Hal itu disesuaikan dengan ukuran dan berat ayam. Kita ketahui bahwa secara umum yang di Indonesia harga telur dan harga daging ayam ras itu sedang mengalami fluktuatif ya, yang ada peningkatan. Nah, oleh karenanya tadi kita cek langsung karena sudah hampir 2 minggu ini situasi harganya yang fluktuatif tadi ada peningkatan dan kita merencanakan siang ini akan melakukan operasi pasar. Salah seorang pedagang telur mengatakan, dibandingkan dengan 2 minggu yang lalu, harga telur sudah mulai turun meski masih di atas head. Kecuali telur bebek harganya normal. Sana 23, jual 28 per butir. 2.800. Iya. Tadi sekarang udah mulai turun Pak? Kalau bebek normal 28, kalau
telur agak turun. Agak turun Pak ya. Ia pun khawatir harga telur ayam akan kembali naik, mengingat saat ini menjelang Idul Adha. Ironisnya, baru kali ini pejabat Provinsi Banten turun ke pasar saat harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan menindak tegas pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Polri kini telah diberikan kewenangan untuk jadi pelaksana harian terkait Satgas TPPO. Hal ini diungkapkan oleh Kapolri saat berkunjung kerja ke Pusat Misi Internasional Polri di Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Kepolisian baru saja diberikan tugas oleh Presiden menjadi pelaksana harian Satgas TPPO yang sebelumnya dipegang oleh Kementerian PPA. Polri akan menindaklanjuti dengan mengambil langkah penegakan hukum. Dan saya kira ini segera kita tindak lanjuti dengan mengambil langkah-langkah penegakan hukum dan tentunya mapping saat ini sedang kita laksanakan dan dalam waktu dekat kita akan segera mengambil langkah dan tentunya sesuai dengan komitmen kita bahwa kita akan tindak tegas siapapun yang terlibat di dalamnya. Selain itu, Kapolri juga telah meminta Divisi Hubungan Internasional atau Divhubinter Polri agar bekerja sama dengan negara lain untuk mengungkap kejahatan TPPO. Ariel Maranus dan Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.